Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya semua dalam keadaan baik dan sehat dan diberkati Tuhan tentunya. Oke, minggu yang sangat indah, saya percaya Bapak Ibu semua sudah menyediakan waktu yang terbaik untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kita bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah Yesus berdoa kepada siapa? Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat sering diajukan oleh orang-orang Kristen. Pertanyaan begini, mengapa Tuhan Yesus berdoa? Bukankah Ia Tuhan? Pertanyaan ini biasanya akan berbuntut pada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Yang pada akhirnya adalah, kepada siapakah Yesus berdoa? Saudara, kegagalan orang Kristen menjawab pertanyaan ini menunjukkan kegagalan orang Kristen dalam memahami ketritunggalan Allah. Mari kita bahas. Saudara, banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan aktivitas Tuhan Yesus ketika berdoa. Kita mulai dari Markus 1 ayat ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lalu di Matius 14 ayat ke-23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bahkan di Lukas 22 ayat 39 sampai ke 46 juga menjelaskan kegiatan bagaimana waktu aktivitas Yesus berdoa di Taman Getsemani hingga keringatnya menjadi titik darah yang bertetesan ke tanah. Tidak hanya itu, Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Nah, hal ini tentu sangat wajar jika Yesus adalah manusia seutuhnya. Namun kita tentu mempelajari bahwa Yesus pun adalah Tuhan seutuhnya. Jika Yesus adalah manusia seutuhnya dan Tuhan seutuhnya, lalu pertanyaannya, mengapa ia harus berdoa? Ada banyak orang berkata Yesus sedang berperan sebagai manusia seutuhnya. Hal inilah yang membuat Yesus harus melakukan aktivitas doa sebagai bukti bahwa ia adalah manusia seutuhnya. Jika ini adalah alasannya, lalu kepada siapa Yesus berdoa? Apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri yang juga adalah Tuhan seutuhnya? Nah, ada juga yang bilang Yesus sedang memberikan teladan yang baik kepada semua orang tentang bagaimana seharusnya seseorang berdoa kepada Tuhan. Jika ini adalah alasannya, lalu apakah Yesus sedang bersandiwara ketika berdoa? Apakah aktivitas doa yang membuat keringatnya menjadi titik darah adalah sandiwara belaka? Sudah, harusnya tidak demikian. Saya sangat percaya dan sangat yakin bahwa Yesus sungguh-sungguh berdoa. Saya tidak terlalu puas dengan jawaban-jawaban mengatakan bahwa seolah-olah Tuhan sedang bersandiwara. Jawaban yang sesungguhnya adalah sangat sederhana. Namun saya yakin banyak orang Kristen yang kurang setuju dengan hal ini. Ini jawabannya. Ketika Tuhan Yesus berdoa, ia benar-benar sedang berdoa. Serius. Tapi pertanyaannya pasti muncul ini. Kepada siapa Yesus berdoa? Saudara, Yesus benar-benar sedang berdoa kepada Bapanya. Kepada Bapa di surga. Bapa adalah pribadi yang mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Tuhan Yesus adalah pribadi yang diutus oleh Bapa. Mungkin Anda akan bertanya, bukankah Yesus dan Bapa adalah satu? Baik, saya jawab, ya, Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan. Namun bukan berarti Yesus itu sama dengan Bapa, atau Yesus bukan Bapa dan Bapa bukan Yesus. Tetapi mereka justru adalah satu. Yang ngerti katakan amin. Pertanyaan berikutnya, mengapa Yesus harus berdoa kepada Bapa? Jawabannya karena Yesus bergantung sepenuhnya kepada Bapanya. Yesus tunduk kepada Bapanya. Lagi pula aktivitas doa Yesus adalah aktivitas hubungan yang normal antara anak dan Bapa. Doa adalah bentuk komunikasi dalam hubungannya yang sangat intim pada Bapanya. Mungkin ada pula yang bertanya begini, jika Yesus itu bukan Bapa dan Bapa bukan Yesus, lalu siapa yang menjadi Allah? Baik, saya akan jawab. Yesus adalah Allah anak dan Bapa adalah Allah Bapa. Mereka adalah pribadi yang berbeda tetapi berada dalam satu kesatuan, Allah Tritunggal. Mungkin Anda bertanya kembali, jika demikian berarti Allah kita ada dua dong. Allah anak dan Allah Bapa. Bukankah Allah itu Esa? Nah saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, dengarkan khotbah-khotbah saya yang sudah ada di YouTube ini yang dengan tema Allah Tritunggal. Nah saudara, Allah itu satu, Allah itu Esa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka adalah tiga pribadi dalam satu kesatuan, yaitu Allah kita yang kita sembah. Katakan amin. Hal terpenting yang bisa kita pelajari adalah kesungguhan Yesus dalam mentaati Bapanya.
benar-benar dilakukan dalam keterbatasannya sebagai manusia. Ia benar-benar bergantung kepada Bapanya dalam doa sehingga Yesus dikuatkan dalam melalui segala penderitaan yang akan ia hadapi. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak bersandiwara ketika berdoa di Taman Getsemani. Ia benar-benar ketakutan. Ia benar-benar hampir putus asa. Namun ia tetap setia, tunduk kepada Bapanya dan akhirnya mampu menebus semua dosa-dosa kita. Mari, jangan kecewakan Tuhan Yesus. Tinggalkan dosa. Hargailah semua jerih payah Tuhan Yesus dalam menembus dosa-dosa kita. Katakan amin. Oke, pertanyaannya, mengapa Yesus berdoa kepada Bapa? Nah, untuk memahami Yesus sebagai Allah dalam dunia, berdoa kepada Bapanya yang adalah Allah di surga, kita perlu mengerti bahwa Bapa yang kekal dan Anak yang kekal memiliki hubungan yang kekal sebelum Yesus menjadi manusia. Yesus bukan baru menjadi anak Allah ketika dilahirkan di Bethlehem bertahun-tahun yang lalu. Dari kekekalan, Yesus senantiasa adalah anak Allah, sekarang dan untuk selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin. Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah saudara, Yesaya 9 ayat ke-6 ini memberitahukan kepada kita semua bahwa seorang putra telah diberikan dan seorang anak dilahirkan. Yesus senantiasa merupakan bagian dari hubungan Tritunggal bersama dengan Roh Kudus. Ketritunggalan selalu ada. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bukan tiga Allah, namun satu Allah yang berada dalam tiga pribadi. Yesus mengajarkan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ke-30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yang dimaksudkan Yesus adalah bahwa Dia dan Bapa dan tentunya dengan Roh Kudus memiliki substansi yang sama, esensi yang sama, Allah atau keilahian. Ketiga pribadi yang setara ini berada sebagai Allah. Ketiganya sudah dan terus-menerus memiliki hubungan yang kekal. Nah, yang terjadi adalah ketika Yesus, sang anak Allah yang kekal menjadi manusia yang tak berdosa, Dia juga mengambil wujud seorang hamba meninggalkan kemuliaan surgawinya. Sebagai Allah manusia, Dia belajar untuk taat kepada Bapanya. Ketika Dia dicobai oleh iblis, Dia difitnah oleh manusia, ditolak oleh sesamanya, dan akhirnya disalibkan. Doanya kepada Bapa surgawi adalah untuk meminta kuasa dan hikmat. Doanya memperlihatkan bahwa dalam kemanusiaannya Dia bergantung kepada Bapa untuk menjalankan rencana Bapanya untuk penebusan. Dan pada akhirnya tunduk kepada kehendak Bapanya di taman untuk naik ke salib untuk membayar utang dosa karena kita melanggar hukum Allah, yaitu kematian. Saudara, satu hal tentulah Dia bangkit secara fisik dari kubur, memenangkan pengampunan dan hidup kekal untuk kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tidak ada masalah dengan sang anak sebagai Allah berdoa atau bercakap-cakap dengan Bapa sebagai Allah. Sebagaimana yang telah disebutkan, mereka memiliki hubungan kekal sebelum Kristus menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya, hubungan ini digambarkan dalam Injil sehingga kita dapat melihat bagaimana anak Allah dalam kemanusiaannya menjalankan kehendak Bapanya sehingga penebusan dapat tersedia bagi semua orang. Yohanes 6 ayat ke-38 dikatakan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ketaatan Kristus secara terus-menerus kepada Bapa surgawinya diberikan kekuatan dan fokusnya terus dipelihara melalui kehidupan doanya. Dan contoh doa Yesus disediakan untuk kita ikuti. Amin. Kealahan Yesus Kristus tidaklah berkurang ketika di dalam dunia Dia berdoa kepada Allah Bapa di surga. Dia menggambarkan bahwa sekalipun sebagai manusia yang tidak berdosa adalah perlu untuk tetap memiliki kehidupan doa yang vital agar dapat menjalankan kehendak Bapanya. Yesus berdoa kepada Bapa menunjukkan hubungannya dalam ketritunggalan dengan Bapa dan menjadi contoh bagi kita bahwa kita mesti bersandar kepada Allah melalui doa untuk kekuatan dan hikmat yang kita perlukan. Karena Kristus sebagai Allah manusia membutuhkan kehidupan doa yang bersemangat. Demikian pula seharusnya para pengikut termasuk kita pada zaman ini sebagai pengikut Kristus kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Bapa yang mengerti, katakan amin. Jadi kita juga harus senantiasa berdoa. Berdoa berarti menyadari keterbatasan dan ketidakberdayaan kita.
Kita harus berdoa karena kita sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Tuhan Yesus sendiri telah meninggalkan teladan bagi kita. Selalu membangun kekariban dengan Bapa melalui doa. Orang Kristen yang suka berdoa berarti selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Dikatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat ke-7. Artinya kehidupan akan berbahagia karena ia senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak suka berdoa berarti mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan inilah dikatakan Alkitab, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tertulis di Yeremia 17 ayat ke-5. Nah, Bapak Ibu semua, mari kita bangun kebiasaan atau bangun gaya hidup berdoa setiap hari. Yang mau katakan amin. Terakhir, Yesaya 55 ayat ke-6 berkata demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, mari kita terus mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita terus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Agar kita berdoa, biar kehendak Tuhan yang jadi di bumi seperti di surga. Kita bisa mendemonstrasikan kuasa Allah di dunia ini. Kita bawa kehidupan surga untuk datang ke dunia ini. Agar lawatan Allah terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan, Pentakosta ketiga terjadi. Dan kita berdoa, penuaian yang terbesar dan terakhir terjadi. Yang mengerti boleh katakan amin. Selamat berdoa dan terus berdoa. Yang mau katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu di hari ini. Kami bisa dengarkan khotbah tentang Yesus berdoa kepada siapa. Bapak, kami mulai mengerti bahwa Yesus dalam pribadinya turun kepada dunia ini sebagai manusia biasa. Tuhan, manusia yang tidak berdosa, tapi tetap berdoa kepada Allah. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap kami untuk mengerti bahwa sesungguhnya Yesus sedang memberikan teladan kepada kami semua untuk belajar yang namanya berdoa. Begitu pentingnya berdoa sampai Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bahkan Yesus memberikan teladan pada setiap kami untuk senantiasa dalam kejadian suka dan duka, senantiasa berdoa kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami mau bangun gaya hidup doa dalam kehidupan kekristenan kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap Bapak, Ibu, dan anak-anak muda yang ada di rumah-rumah yang mengikuti khotbah online ini. Terima kasih, diberkatilah mereka semua dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari diberkati Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebajikan kemuliaan.